mau sholat, saya pembasuhan. Dia saya kingdom yang baptis. menyelesaikan ini ya kingdomnya. Aku Saya tahu dulu ya pembasuhan. kingdomnya. Bung, Bro, baptis Apa itu tuh sama pembasuhan. menghadapi kejujuran? Anda ini Baptis ternyata itu penipu loh. pertobatan. Itu baptis. Alhamdulillah. Anda ini ternyata saya penipu loh. sebelum sholat, saya itu mentahirkan diri. Sebelum saya sholat, saya melakukan pembasuhan diri. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Anda sendiri kalau ke gereja, Di ya, depan 2.400 orang ini, saudara-saudara Islam, kalian dengar. Zuma yang kalian andalkan ini adalah penipu terbesar. Dia Kenapa? telah menipu kalian umat Islam karena dia tidak masuk. Kenapa bisa, Bang? Lu pikir kami percaya omonganmu yang berbau babi itu? Karena dia itu tidak selamat, dia juga menipu kalian untuk tidak masuk surga. Oh, gitu ya. Nah, Bisa saya nggak orang tanya masuk Anda, surga, Bro. Bang? Abang. Oke. Bisa nggak orang Bro. masuk surga kalau menjadi Kristen, Bang? Bisa nggak? Yesus secara teori dan praktek itu jalan Yudaism atau jalan Kristen? Jangan Kristen. Hah? Di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah hari Minggu? Ayo, Bang. Ayo, Jangan ayo. bawa kita kemana-mana. Fokus aja dulu Jalan sama loh. tema. Saya nunjukkan Yesus itu kan jalan. Aduh, Jalan Abang yang Maju ini ditunjukkan bawa kita Yesus kemana-mana. itu. Ini tema fokus dulu kita Bang Juma. Tuhan jadi manusia, ayo fokus. Saudara, fokus. jalan yang Aduh. ditunjukkan Yesus itu. Jangan main logika sama kami. Bang Juma. Oke. Saudara, Kita fokus sama tema aja oke. dulu. Oke. Iya, kita ke tema ya. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Anu Bang Juma. Betul. Jalan yang ditunjukkan Yesus Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Mana yang betul? Kita ikuti jalannya Yesus kan? Yesus adalah jalan, oke. Jalan yang ditunjukkan Yesus adalah Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia, anak manusia. Mana yang betul? Kita ikuti jalan Yesus. Mana yang betul? Macet. Ayo saudara, yang betul yang mana? Bantu saya untuk paham itu. Macet. Supaya kita tahu ini Kristen ini siapa, agama Kristen ini dari mana ini? Kenapa Kristen itu diusir Yesus? Ada apa rupanya? Yesus jalan. Ketika Yesus jalan, dia memberikan teori dan praktek. Teori yang diberikan Yesus dan praktek yang diajarkan Yesus itu menjadi Yudaism atau menjadi Kristen. Anda mengatakan menjadi Kristen. Di mana Yesus mengajarkan sekolah minggu, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus. Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu satu. Kemudian jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Ayo congor lebar, jawab congor lebar. Wih, Kindong, congor lebar, jawab. Silakan Bang. Macet, mencret. Setahu saya sih agama Anda Kristen ini agama pagan yang dari barat. Itu yang saya tahu. Bukan Kristen itu berasal dari ajaran Yesus, enggak. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan Tuhan mengutus anak manusia. Tidak ada Yesus mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia. Yesus tak ajarkan itu. Terima kasih Bang Juma udah jawab. Iya, silakan. Coba buka Wahyu pasal 1 ayat 8 Bang Juma. Wahyu pasal 1. Ya. Wahyu pasal Nomor 1 nomor 8. Alfa dan Omega. Ya. Oke. Ketika percaya Yesus itu, Juma? sabar. Ketika Yesus mengajarkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun penginjilan, apakah Yesus pernah mengatakan itu? Ingat, Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada. Yesus yang datang mengaku Alfa Omega itu bukan Yesus Isa Al-Masih. Bukan. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang mengajarkan ketika dia datang sebagai jalan kepada Bani Israel, dia itu mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Bang Juma, coba baca Yohanes nomor 8:16. 8. Coba Anda baca nomor 42-nya.
Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ayo. Atas kehendak siapa Yesus datang ke atas muka bumi? Atas kehendak dirinya? Bukan. Tapi atas kehendak Tuhan yang telah mengutusnya. Berarti Yesus utusan Tuhan. Tuhan yang datang menjadi bayi. Tuhan datang menjadi bayi itu hanya ada di gereja. Tidak ada di ajaran Yesus itu. Nggak ada. Juma, kamu percaya kemahakuasaan Allah? Percaya dong. Makanya dia Percaya. tidak bisa jadi manusia. Mengapa kamu tidak percaya bahwa dia bisa menjadi manusia, tapi kamu mengakui bahwa Allah itu maha kuasa? Tapi Sekarang kamu tidak begini. mengakui bahwa dia bisa menjadi manusia. Sekarang begini. Gimana konsepnya itu? Oke, sekarang Anda coba Anda nalar. Pilih satu di antara dua pernyataan saya. Pertama, Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Kedua, Tuhan yang maha kuasa menjadikan dirinya menjadi bayi imut yang tidak bisa berkuasa. Mana yang betul? Dari mana tertulis itu Bang Juma bahwa dia menjadi bayi imut? Coba buka. Loh, Yesus sebelum berjenggot dia bayi dulu kan? Atau dia keluar dari rahim ibunya sudah berjenggot? Jangan tambah-tambahkan si Juma. Jangan Anda Nanti kurangi. kamu jadi orang majus kalau kamu Saya tambah-tambahkan. tidak mungkin percaya Yesus netek ke ibunya setelah dia sudah berkumis. Gak mungkin. Tapi katanya kamu percaya Yesus. Tapi Saya segala tidak sesuatu mungkin ceritanya nggak percaya. beriman Yesus disunat pada usia 8 tahun, 18 tahun, atau 28 tahun. Yang saya percaya hanya 8 hari. Jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi. Enggak ada hubungannya lo dengan tema kita. Kita kan sedang membahas. Ya kan, Apa sih? ini bukan persoalan sekarang. Kamu menari. Waduh. Saya ikuti irama gendangnya. Gimana sih? Waduh. Kan Si saya Pandu kasih mungkin pilihan. ikut Pernyataan tema yang Pandu, betul supaya itu konsep yang kita mana? ini. Mana yang betul? Tuhan Maha Kuasa. Satu, berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Dua, Tanya, ini berkuasa pertanyaan dari Bang menjadikan Juma dirinya menjadi atau seenggo dari bayi. Alkitab ambil Mana yang itu? betul? Yang mana yang betul? Yang mana yang masuk Saya mau akalmu? tanya, saya bisa jawab Juma. Kalau Ya, silakan. kamu jawab dulu pertanyaan saya. Pernyataanmu itu kamu ambil di Alkitab atau karang sendiri? Bung, pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu orang cari. yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terambil dari mana? Biar saya baca. Lukas 2 nomor 11. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang ke bumi sebagai Bukan pasalnya dulu, jangan di manusia. nomor. Lukas bukan nomor. Usahakan Lalu dulu apa? pasal, ada pasalnya. Lukas pasal berapa? 2 Lukas 2 nomor 11, Cak Ayu. Thank you. Iya, silakan Tante. Ya. Lu Kalau belajar sama Bang hubungannya ini Juma, ada tapi tema lu yang kita menjadi ngeyel. manusia dengan nomor 11 ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, jelaskan Juma. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Oke. Oke. Sebelum Jangan saya salah ya, jelaskan. nanti saya kritik ke kepalamu. supaya kribo kau nanti. Oke. Sebelum saya jelaskan, saya ingin sharing ilmu dulu sama Anda. Saya ingin berbagi. Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Kau mengajari saya atau menjelaskan yang ini? Saya ulang lagi. Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Sharing ilmu dulu kita. Apa Kristus itu menurut bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya Kristus yang diartikan juru selamat. Begitu aja jawab ke. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya Irene. Ya, betul, Kristus. Irene. Kristus ini apa? Kristus itu Mesias. Ya. Mesias itu apa? Mesias itu bahasa Ibrani. Mesias sendiri artinya apa? Mesias itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saudara-saudara, ingat adik-adik sekalian yang ada di bawah, yang khususnya umat Islam, Kristus itu adalah orang yang diurapi.
Lukas 2 nomor 11 adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Tuhan atau orang yang diurapi? Orang yang diurapi Tuhan. Oke? Yang lahir siapa? Orang yang diurapi atau Tuhan? Jawab. Saudara-saudara Kristen. Hah? Bang Biar Zuma. saya jawab. Ya, silakan. Jangan Lukas bawa-bawa 2 kita. ini Biar orang saya yang jelaskan, diurapi Juma. yang lahir atau Tuhan yang lahir? Jawab. Biar saya jelaskan cuma santai. Ya, silakan. Betul yang dibilang Juma itu Kristus itu dalam bahasanya itu yang diurapi. Mungkin pertanyaan Apa yang dulu diurapi? kita kan- Orang atau Tuhan, Bang? Yang diurapi Ya, di sini betul. orang atau Tuhan? Nah, saya mau jelaskan. Tuhan jadi manusia itu berdasarkan kesederhanaannya. Dia tidak menunjukkan dirinya seperti orang yang luar biasa seperti si Juma. Sok hebat, sok tahu. Iya, saya jelaskan. Di Dia mana menjadi itu? manusia Di mana Juma. Tuhan Dia menjadi menunjukkan manusia itu? Di mana dalilnya, kesederhanaannya. Bung? Di Saya mana mau tanya dalilnya dulu sama Tuhan si menjadi Juma. manusia? Ada nggak Tuhan mengakui bahwa dia itu anak manusia? Eh, Iya, saya Apa tanya ini? dulu. Ayo jawab dulu Juma. Jawab dulu Juma. Ada nggak? Yesus mengaku Yesus sebagai mengatakan anak manusia bahwa aku karena itu ibunya anak manusia, Jawab bukan dulu, Juma. gorila. Tuh. Yesus mengaku anak manusia karena bapak tirinya manusia, bukan sapi. Yesus mengaku manusia karena memang Sama ibunya Bang Juma. juga ayahnya Jawab manusia. aja satu, jangan bawa kita di mana-mana. Ada nggak ayat Alkitab bahwa Kristus itu mengatakan dirinya adalah saya anak manusia? Ayo. Ada. Mana? Ada. Tunjukkan. Baca ya teman-teman ya. Jangan Oke. sampai ini. Kadang dia Oke. baca ayat Alkitab nggak pakai pasal. Kisah para Rasul 2 dan kisah para Rasul 9. Oke? Sebutannya ini Jawab pasal Paulus apa? kepada Pasal 2 dia. maksudnya apa? Siapakah Jelaskan. engkau Tuhan? Jawab Yesus. Waduh. Akulah Yesus, Ini Bang manusia Juma, kita mau Nazaret. apa aja lah. Ini apa sih orang ini? Kan, biar saya Eh. ajarin Bang Eh. Juma cara Eh. membacakan ayat Alkitab itu. Contohnya Eh. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1. Jangan nomor-nomor Tidak ada aja. ayat. Bingung Ayat gitu. itu bahasa Quran. Jangan kau pencuri. Jangan kau kayak Paulus penipu. Ayo Tidak lah, ada Bang di dalam Juma. Bible itu kata ayat. Harus paham Islam Ayo itu. Bang Juma. Ini Tidak ayat ada Kisah kata Para Rasul. ayat di dalam Bible. Tidak ada. Yang ada adalah gerape, nomor. Bang Jangan Juma kau nipu ngaku di sini. kalah, nggak bisa jawab. Jangan menjadi penipu. Cukup Paulus aja, jangan kalian Zuma kawan. pembual, penyesat. Ayo sebentar, kita bicara dulu ke Yang Satu sih, pembual satu-satu. itu Yuk, Paulus. penyesat. Mari kita bicara. Kalian jangan ikut dan Paulus itulah penyesat. Jangan kalian ikut-ikutan. Terkutuklah engkau Juma. Yang terkutuk itu yang kalian sembah kawan, yang digantung di atas pohon. Hai. Juma di atas kayu salib. Jangan bawa kemana-mana. Tak ada kata salib di dalam Bibelmu kawan. Salib itu bahasa Al-Quran. Ada Cupu. orang itu, ada abang itu mau bertanya. Bang Cian, Ini sebentar. kalau modal jemaat gereja begini karena pendetanya nggak pernah ngajarin Bible, jadinya babak belur kan? Bang Zuma izin ada yang urgent ini bang. Izin Bang Apa Zuma. itu? Apa di Ada Uni Rifa silakan Uni. Assalamualaikum Uni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lagi live, ada chat dari Fandi, Bang Zuma minta izin, ini ada urgent ya tentang keselamatan saudara kita, Bang Zuma. Saya mau kita di sini sama-sama memantau ya. Bang Zuma boleh izin? Ini terlepas dari Silakan, Dek, diskusi. silakan. Oke, Saya sudah bismillahirrahmanirrahim. kontrak 3 biji nih. Ya cek WA juga Bang Zuma, cek WA. Sambil cek WA Bang oke. Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya dan teman-teman di sini ingin menyampaikan informasi yang sangat penting, urgent,
Tadi saya masih ini tentang yoga saudara kita yang baru mualaf dan teman-teman tahu dengan segudang drama yang terjadi, tapi ini penting sekali supaya kita bisa memantau dan tidak membiarkan beliau sendirian. Dan saya meminta karena Bang Zuma di sini ada sebagai ketua pembina dari APII supaya ini dikoordinasikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Medan dan juga di APII. Mudah-mudahan ini bisa kita koordinasikan bersama. Dan terkhusus untuk keluarga yoga, kalau Olan nonton di sini, dengarkan ini, kita tidak main-main ya. Ini berkaitan dengan hukum juga. Fandi dapat kabar bahwa yoga telah ditemukan oleh keluarga. Dan chat terakhirnya Fandi silakan kasih ke aku biar aku bisa bacakan. Dan terakhir saya komunikasi dengan yoga itu tadi sekitar jam 14.34 waktu Ternate. Ya, saya masih punya rekaman komunikasi saya dengan dia dan dia mempertanyakan keadaan saya dan kita komunikasi bagus-bagus. Tapi terakhir dia membuat chat kepada Fandi dengan kata-kata, "Bang, hancur aku, tolong aku, Bang." Ya, dan di sini ini adalah chat terakhir yang kita dapatkan dari yoga dan saya ketika konfirmasi lagi tanya yoga, saya mendapatkan chat bintang chatnya itu centang 1. Artinya kalau mungkin di blok akun saya oleh keluarga atau handphonenya di tangan keluarga, saya tidak tahu. Saya tidak tahu harus Ini berbuat ngomongkan apa. sama kami Mbak atau sama siapa sih? Kita fokus aja. Diam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya di Ternate. Kita sudah canggih, kita sangat mudah mengakses apapun. Saya mohon dengan sangat, apapun solusi dari kita umat Islam, lakukanlah secepat kilat daripada ini anak kenapa-napa, karena kita tidak tahu. Nah, silakan Bang Zuma, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah pihak kepolisian kita gunakan atau API, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan informasi ini. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi saudara yoga ini kan sudah mu'alaf. Artinya dia adalah umat Islam. Kalau ada kemudian orang yang melakukan penganiayaan terhadap yoga, itu sama dengan dia menganiaya umat Islam. Terlepas dia saudaranya, keluarganya, itu tidak boleh. Tidak boleh memaksakan agama, kepercayaan kepada siapapun di negara ini, meskipun anak kandung sendiri. Oleh karena itulah, ada nggak yang menyimpan kemudian rekaman syahadat beliau? Ada Uni live waktu itu Uni, Bang Jibril Ya, kan? itu banyak kita live di akun Bang Jibril ada, di akun saya ada. Tolong diputar di sini untuk menjadi bahan materi kita bahwa telah terjadi penganiayaan, misalnya kalau teraniaya sekelompok orang kepada salah seorang mu'alaf kita. Nah, sehingga teman-teman kita yang ada di Medan itu dengan bekal video tersebut bisa melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Jangan sampai ada penganiayaan ya yang terjadi terhadap saudara yoga, itu bisa segera kita ambil tindakan hukum. Meskipun belum ada legalitas tertulis, tapi ada bukti akurat video dia bersyahadat tanpa paksaan, berarti dia sudah muslim. Nah, kalau dia dianiaya, berarti ini penganiayaan terhadap salah satu umat Islam oleh sekelompok orang. Terlepas dia ada pertalian darah, yang pasti beda akidah. Dan latar belakang penganiayaan itu karena pindah keyakinan. Nah, itu tidak boleh. Itu melanggar undang-undang yang ada di negara yang kita cintai. Silakan diputar video tersebut. Untuk saya pribadi. Saya dikecilkan. Kita akan lihat videonya ya. Iya. Saya akan arahkan handphone ke ini. Sekiranya ada sertifikat mualafnya, meskipun tak ada video ini, tapi karena belum, karena KTP-nya katanya dibakar oleh keluarganya, maka Bentar Bang, saya cari menitnya cukup dulu ya video Bang. ini. Iya. Sertifikatnya belum ada Bang Joma. Jadi nggak bisa kecuali video. Sertifikat Iya. belum ada. Karena KTP-nya katanya dibakar. Biasanya yang tangani sertifikat itu kan Bang Ardiansa, belum ada. Ya, inilah Karena- cerminan ya teman yang biasa mengatakan agama kasih, ya inilah cerminannya. Tapi kalau mau membantu yoga, ya memang harus bukti bahwa dia udah bersyahadat, supaya orang nggak salah bantu, ada pegangan kan gitu. Beliau di Medan ya? Ini kan dari Seborong-borong. Borong-borong. Si borong-borong. Mudah-mudahan api
Sumut dan sahabat-sahabat Gapai bisa menyimak ini. Lanjut, Bang, bentar, Bang. Saya mau cari menitnya dulu. Ya melalui forum ini teman Gapai di bawah atau dari Api Sumut silakan naik. Dia Atau ada menyumbang, ya. Mualaf Center Medan, Sumatera Utara yang menyimak ini, silakan mohon untuk dikawal kalau hal ini penting untuk diselesaikan secara baik-baik dengan keluarganya. Saya mulai ya, Bang. 6 jam dari Medan. Ya, Ya, silakan. ini videonya ada di Bang Jibril menjawab. Judulnya itu Bang Jibril Syahadat Pertama Sedih. Kalau diceritain itu judulnya, teman-teman. Di menit ke 1:12. Ini menitnya ya, di pertengahan ya. Ini kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke dalam lemari yang penuh dengan baju bersih. Mestinya kita cuci dulu. Kayak gitu kalau Islam. Tapi beruntungnya Islam itu sudah punya kunci, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat. Kalau kafir beda, nggak ada kuncinya, kekal dia, nggak bisa keluar dari neraka. Kayak gitu. Wajib. Justru bahkan kalau dari perspektif Al-Quran dan hadis ya, dinarasikan bahwa nanti di akhir zaman, di setelah hisab, itu ada amalan-amalan yang kita nggak tahu dasarnya dari mana. Ini asalnya. Ini detik-detik dia syahadat. Kok banyak banget, kok justru amalan ini yang menyelamatkan saya. Dan nanti dijelaskan, oh ini dari doa-doamu yang tidak terjawab, dari doa-doamu yang tidak dikabulkan. Jadi setiap kita doa, selama kita masih hidup dan muslim, kita berdoa, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu, ya Allah, minta ini, minta itu. Rupanya itu dijadiin. Maaf, saya nggak bisa menemukan tepat menit keberapa, teman-teman. Sabar ya. Kita berpikir, ya Allah, jangan kasih aku apa-apa di dunia kemarin itu. Mestinya di sini aja. Karena itu yang jatuh asbab kita selamat. Di menit ke-47 ya. Itu enaknya. 14. Enaknya, nikmatnya jadi muslim. Jadi doa kita yang nggak dijabah pun yang Ketuk 2 kali ya. saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terus. Udah nggak bisa aku. Doa terus. Nggak bisa dipercepat itu, Nek. Iya, makanya gimana cara mempercepatnya? Aku nggak bisa. Tarik saja itu. Ini aja dicari dulu aja. Pasnya baru ditayangkan. Ini bentar lagi nih. Menit ke-47 ya. Menit 47. Ini nih. Oh, ini nih. 47 bentar. Nih. Ingat. 47. Apa? Kayak gimana itu bang? Kalau menyembah itu gimana? Kalau apa kan? 47. Menit 47. Ini 44. Oh, udah lewat enggak? 37. Nggak mau aku di debat. Ih, kalian malah bikin lama tahu. Sunat. Abang bilang aja ya, saya ngikutin Yesus kan sunat. Kan bisa. Ingat. Apa? Kayak gimana itu bang? Kalau menyembah itu gimana? Kalau Udah, yang lain nggak usah, inilah repot saya jadinya. apa namanya, kalau di muslim sholat kan? Nggak apa-apa, nggak cari aja, nggak masalah pun. Itu gimana caranya? Jadi nggak tahu aku. Kuncinya setiap hari itu 24-4-3-4. 2 rakaat itu di Supaya netizen juga tahu bahwa tidak ada unsur pemaksaan, nggak apa-apa. 3 di maghrib dan 4 di isya. 24-4-3-4. Jadi 1 rakaat itu dihitung. Jadi kan kita mulainya berdiri, habis itu kita tunduk, kita ruku, kita sujud. Nah, sekali sujud, 2 kali sujud itu dihitung 1 rakaat. Nanti abang tinggal di YouTube banyak loh. Bacaannya juga banyak, pelan-pelan aja. Dan itu nggak mesti hafal. Abang kalau belum tahu apa-apa sekarang, pakai Oh, ini bismillah. terus juga udah syahadat apa? Gak ada aku. Oh, ini udah syahadat dia. Udah turun di. Oh, ini udah syahadat berarti. Ya kan? Iya. Oh, udah syahadat dia. Kami semua yang di sini bisa jadi saksi. Oh, iya, ini dia. Ikrar. Abang melantunkan, tapi
yang saya tadi tanya sama abang, di dalam hati abang udah percaya Allah itu Tuhan dan Rasul. Diam lah netizen di bawah ini lo, repot kali menit ke-47 salah tahu. Jangan disenggol di bawah lah. Iya, Iya ngapain repot dilihat kali di mereka bawah? itu lo bang. Cuma Nggak ikut. usah dilihat yang di bawah. Cuma kalau kita nikahan ijab kabul atau kalau dalam kekristenan aidu. Aku ketemu nih, aku ketemu. Oh karena mau yaudah Natalia aja Ketemu, cepet deh. ketemu. Yaudah Natalia aja. Itu kalau kita pacaran. Nah, kita coba. Ini udah. Dan Oh, udah, udah. Uni aja. Ini nih. Asyhadu Tuh. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya, Iman Villa? Sah. Allahu Sah. Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bar. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini bukti bahwa saudara Yoga memang sudah menjadi seorang muslim. Beliau mu'allaf. Itu yang saksikan pada saat itu berapa ribu syahadat? Ada berapa Sekitar orang yang melakukan? 1.000 lebih, 1 kali lebih ya Uni ya, 1 kali lebih. Iya, Masya Allah. bentar. Iya. Iya, 1 kali lebih nih. Nggak Iya, kelihatan iya. di sini berapa. Iya bang. Iya, jadi ini dipersaksikan oleh banyak orang, ribuan orang bahwa memang Yoga sudah bersyahadat. Jadi pada kesimpulannya, ketika ada apa-apa dengan saudara Yoga, misalnya teraniaya, terzalimi oleh pihak non-Muslim atau Kristen, siapapun dia, baik itu kakaknya, kakeknya, neneknya, opunya atau siapapun itu, kalau dia beda akidah dan teraniaya karena akidah, maka ini sudah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Dia kena pasal berlapis, penganiayaan dan kemudian pencemaran agama. Itu penodaan keyakinan agama. Jadi ini bahaya ini. Jadi teman-teman yang ada di Medan, tolong dimonitor saudara Yoga. Jangan sampai ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan keluarga beliau tidak Suara Bang Zuma hilang ya? untuk berdiskusi, berdebat dengan kita. Dengan kata lain, bisa jadi dengan mudahnya juga dia melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Yoga, gitu. Nah, jadi kita monitor saja Dinda Fandi Unirifa, dimonitor ke Yoga, bagaimana kondisinya di sana. Siap Anda. Dia belum balas chat terakhir itu chatnya. Tolong aku bang katanya. Kan aku yang pantau bang. Mas Padi tolong perhatiin kalau saya udah habis telepon Gapai sama Apis Pungut, kalau di bawah naikin aja. Ya bang Andi. Siapa namanya? Sekarang pertanyaan saya nih, yang sering komunikasikan Dinda Fandi Unirifa, apa betul dia pernah ditampar, dianiaya? Ada bukti? Ya pernah bang, pernah. Bukti Kalau ada? nah itu yang kita tidak minta buktinya itu. Ya, karena jangan sampai ini bagian dari settingan. Mana tahu pura-pura nangis, misalnya pura-pura terzolimi, pura-pura kemudian bla 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 bla, semuanya serba pura-pura.
termasuk yoga pemainnya di situ, drama kolosal dibuatnya, dan kita dipecundangi. Mana tahu ada nggak di antara adik-adik ini yang pernah melihat langsung dia video call nangis, teraniaya, misalnya dibenjolin mukanya dan seterusnya, ada nggak? Kalau lihat bang, kayak hidungnya itu kan, cuman kan saya tidak screenshot waktu itu ya kan. Kirim foto bentuk penganiayaan, misalnya ini tanganku bengkak gara-gara diisap sama Olan atau gimana gitu, ada nggak? Nggak ada bang, nggak ada. Karena kita nggak tahu ya, permainan orang-orang kafir ini untuk menjatuhkan Islam itu kan banyak cara gitu ya. Permainan-permainan kayak gitu seperti yang kita lihat selama ini. Misalnya mereka bikin odong-odong, awalnya lagu-lagu umum, lagu anak-anak. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tapi kan lagu anak-anak. Lama-lama semakin banyak anak-anak Islam ikut odong-odong, berubah lagunya. Mama malam kudus, sunyi sepi banyak nyamuk. Tuh. Lama-lama lagu itu menggiring mereka untuk sering mengucapkan haleluya, haleluya, Bapa kami di surga. Lama-lama anak-anak cerdas. Begitu pulang ke rumah, begitu mau makan, angkat tangan, 2 tangan di depan dada, apa dia katakan? Bapa kami yang di surga, belikanlah rezeki kepada kami. Bapaknya kaget. Li, ngajarin siapa nak? Kayak gitu doanya. Aku dengar dari kakak-kakak yang ada ngajarin kita nyanyi-nyanyi mah di lapangan, naik odong-odong. Nah itu banyak hal-hal yang begini yang terjadi di lapangan. Jadi hati-hati ya, mana tahu ini drama baru gitu ya. Karena ini sudah berbuntut berapa hampir sebulan. Hampir sebulan ini cerita-cerita kayak gini. Pengakuan membayar pendeta, pengakuan membayar penghujat, berapa 25 penghujat bla 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 segala macamnya. Jadi kita juga harus waspada untuk menyikapi hal-hal kayak begini. Nah, jangan sampai menunggu kita salah di dalam menjelaskan dan seterusnya. Gitu. Jadi dikawal aja, kita tetap positif, tapi kemungkinan negatif juga itu kita tidak bisa kemudian menyepelekan, kan ya? Karena yang kita hadapi ini adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyid summa la yuqsirun. Itu yang kita sedang hadapi sekarang. Balonku ada 3, rupa-rupa warnanya, meletus 1 balon, balonku tinggal 2. Lanjut. Ada informasi baru? Belum ada kan dah? Belum ada ya, sudah. Ya, kita lanjut. Tema kita lanjutkan. Silakan dinaikkan yang teman-teman kita Kristen yang mau diskusi. Direspon dulu, ada teman gapai itu Sumbut. Mungkin ada bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Bang Zuma dan Uni Rifa dan yang lain-lain ini akunnya baru kan. Jadi jadi akunnya masih baru, kita belum bisa open cam. Ini kebetulan tim Gapai sama Api Sumut di rumahnya Kak Rini. Jadi kita juga fase pertama sudah jalan dan itu sudah 100 paket kita drop di 2 tempat yang berbeda yang memang berdampak banjirnya itu memang luar biasa parah ya, sampai rumah katanya juga terendam. Tadi kita juga ada sedikit kontra juga di lapangan, ya mungkin pemuda setempat atau ormas-ormas tertentu lah yang langsung menangani posko, cuman kita nggak mau meletakkan di situ, kita mau langsung ke dalam. Ya, jadi ada sedikit perdebatan saja tadi di situ. Kebetulan juga ada Laskar Mujahid juga tadi mengawal. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Itulah. Masya Allah. Langsung ke kakaknya langsung
per kakak. Masya Allah, luar biasa. Jadi Tapi kita ada ditaruh. dokumen itu ya Bang ya? Ada dokumen ya? Kita ada kan? Alhamdulillah ada. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Lanjut. Supaya nggak di framing juga, karena kita sudah mencium juga hal itu. Jadi kita memang sudah wanti-wanti dari jauh dari kata ketua gapainya Ustadz Gustin juga, Bang Ical, nanti dokumentasikan karena kita sudah paham hal-hal yang begini pasti akan terjadi katanya. Kita jaga nama baik juga karena ini kan semua lillahi ta'ala saja kan begitu. Kira-kira itulah informasinya. Ini memang lagi kita kondisi teman-teman dan tim juga sama API dan Gapai dan beberapa laskar lagi makan siang. Nah, habis ini kita lanjut lagi ke daerah Labuhan, Belawan, daerah laut lah. Iya, Itu kan Belawan kena ya. 2 itu dia. Itu yang lebih parah katanya. Ya, ini Terkenangnya. artinya saudara-saudara Gapai dan API Sumut ini harus kerja ekstra, bukan hanya sekedar memberikan sumbangsi berupa sembako, tetapi harus mewanti-wanti gerakan-gerakan seperti yang biasa terjadi ketika ada bencana. Paham ya, Bang ya? Naam. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Memang ya adalah perdebatan biasa ya kalau di Medan istilahnya namanya wong preman lah atau apa. Tapi karena kita bawa laskar mujahid mereka sedikit mundur. Adalah ormas-ormas tertentu lah yang kita kata ya mungkin orang sudah tahu, kita kan nggak mungkin menyebut nama ormasnya kan begitu. Betul. Tapi ya rata-rata orang tahulah itu. Nah, itu mereka nangkring di poskonya gitu. Jadi kita di stop tadi di tempat pertama dan tempat kedua, drop sini aja Pak katanya. Jadi Ustadz Gustin bilang nggak bisa ini karena ini dari umat untuk umat. Kami nggak melihat agamanya, nggak melihat warna kulitnya. Ini dari umat untuk umat itu aja. Jadi kami mau langsung terjun ke rumah masing-masing. Walaupun itu daerahnya masih terendam, masih banyak lumpur kami turun. Seperti Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, alhamdulillah karena dibantu teman-teman laskar tadi, laskar mujahid, ada 2-3 orang yang turun untuk ngawal, dibukakan jalan jadinya. Daripada ribut, Alhamdulillah. ya kan bawa namanya yang bawa kan namanya organisasi Islam, tapi tujuannya kemanusiaan. Daripada ribut dengan organisasi Islam lebih bagus udah lepaskan aja kan gitu. Mungkin prinsip mereka begitu kali. Iya. Seperti itu. Masya Allah. Yang kita khawatirkan ini indomisasi nih. Mudah-mudahan bisa diantisipasi. Insya Allah, Bang, insya Allah. Iya. Itu aja sih laporannya. Habis ini memang Makasih, mau berangkat makasih, setelah Bang. makan siang. Siap Bang. Allahu Akbar. Dinda, Uniripa dan Fandi, mohon maaf saya mau nanya. Kemarin katanya yoga ini sholat Jumat, betul? Iya Bang. Ada bukti dia sholat Jumat atau Masjid, video? ada foto masjid. Kalau waktu dia sholat first time itu pertama kali, ada foto masjid dikirim ke saya. Maksudnya foto masjid kan bisanya foto masjid adekku. Maksudnya dia sholat masuk ke dalam masjid. Nggak ada fotonya kalau dia masuk ke dalam masjid. Cuman foto masjid dari luar. Foto masjid dari luar masuk dia sholat. Al-Quran ada, dia beli baju koko, ada semua. Dia video call sama saya, ada fotonya juga dia kirimkan sama saya kalau tidak salah itu. Iya, Masya Jadi Allah. saat dia pelarian dia, menghindar dia dari rumah, itu pakaian di badan ke rumah kawan dia. Nah, ke rumah kawan dia karena katanya mau dicari sama keluarganya di rumah-rumah kawannya, dia menghindar. Nah, saya suruhlah, kau pergi cari tempat tinggal lah. Keluarlah dia. Nah, sudah di video call juga sama kita, sama Uni, tempat dia tinggal, mau tinggal di situ kan sementara. Nah, udah ada. Tapi gini Bang, ini kan kawannya ini, tempat dia tinggal di rumah itu, di tangannya itu dikasih 10 juta, terus diancam dia, ambil uang ini, kau sampaikan di mana tempatnya dia tinggal. Kan hanya kawannya itu yang tahu. Juga di mana. Walah, selalu main uang ya. Nah, selalu main uang. Bahkan tawaran ke saya itu sudah 150 juta, saya tolak sampai sekarang. Iya. Ada yang nanya bisa nggak? Ada yang tahu alamatnya yoga nggak di sana? Cuman kawannya saja itu yang kita harus hubungi. Uni kan sudah ambil tadi nomornya Uni ya. Bisa tolong ditelepon itu Uni ya. Temannya itu Muslim. Ya, Muslim dia. Kalau ada yang tahu alamatnya, tim akan segera memantau seperti itu. Itu aja sih pertanyaan dari Pak Arif, Bang Juma, minta alamat, begitu. Ya. Ya nanti
teman-teman dipantau aja. Jadi nomornya ini sudah nggak aktif ya si Yoga ya? Uni tadi checklist 1 waktu di chat sama Uni. Sudah nggak aktif WhatsAppnya. Handphonenya itu kan pernah dibanting. Dia ganti handphone. Tapi tetap dia simpan nomor-nomor kita di email. Jadi aman nomor handphone. Oh iya, nggak aktif nomornya, betul. Tapi kok saya hubungi... Ada bukti juga Olan. Ada bukti Olan juga chat sama saya. Sudah didapat, sudah ditahu lokasinya sama tulangnya. Kayak gitu. Tapi saya hubungi Pak Bom Bom masih aktif nomornya. Daerah mana si Borong-Borong? Iya Kanda, si Borong-Borong. Mungkin gini Kanda ya, kita untuk sekarang kan kita ini tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri kan sekarang ini. Ya mungkin juga teman-teman bisa dibawa. Kita doakan saja beliau, Yoga, adik kita. Semoga dilindungi oleh Allah. Itu aja dulu yang bisa kita lakukan, amin. Jadi kita doakan dulu beliau. Iya, Masya Allah. Ini fenomena belakangan ini makin... Jadi gini Bang Zuma, penganiayaan yang dia terima itu dia tidak pernah cerita ke orang lain selain ke saya. Contoh, setelah waktu dia sunat, kemaluannya ditendang. Alamak. Sama kakaknya, ditampar 4 kali. Sakit kepalanya. Angkat 3 orang tulangnya itu, angkat dia, pegang dia, terus dipukul hidungnya berdarah, pukul mulutnya berdarah. Enggak, Pak Mas Pandi, semua itu ada enggak ada rekam sebenarnya? Enggak ada Bang Andi, enggak ada kalau rekaman. Tapi bukti informasinya bahwa dia mengalami keadaan itu ada. Ini yang repot Bang, karena informasi terakhir dari kawannya itu yang tempatnya tinggal itu, dia ada luka, bukan luka sih, ada biru-biru di belakang dia. Nah dioleskan sama ibunya kan, ibunya yang kawan dia itu menangis juga katanya ibu kawan dia itu waktu dioleskan. Kawannya Muslim. Ya kawannya Muslim. Oh ya, ada nggak nomor kontaknya tuh? Ada sama Uni, saya sudah kirim Bang. Coba ditelepon sekarang. Uni monitor Uni Rifa. Itu Agung itu namanya. Afwan Bang Zuma, nah potong sebentar sedikit saja. Silakan. Ini insya Allah habis acara Kodondi ini kemungkinan kita akan rapat, juga akan ada kita alami nanti mirip kasusnya seperti kasus Nada di Sidikalang. Tadi Anda dengar sedikit dari Bang Zuma, ada sedikit kasus, maksudnya kalau memang itu menjadi fokus concern umat Islam, kami siap tampung kalau wilayah Sumut. Maksudnya jadi agenda kami, jadi biar sekalian nih. Kalau memang memang memakai kekuatan penuh, maka kita akan turunkan 100 laskar ke sana. Kayaknya mungkin kasusnya berat ya, karena ada penganiayaan. Belum Bang, masih diduga Bang ya, belum. Oh masih diduga, baik. Mungkin saya kasih kronologisnya gini ya Bang. Jadi baik. Yoga ini dia lokasi rumahnya itu di Siborong-Borong namanya. Itu ya Bang. Itu. Saya sedang, kalau KTP dan identitas dia memang belum sempat dia kasih ke kita. Tadinya dia mau kasih, cuman karena qadarullah orang tuanya sudah tahu beberapa waktu lalu, 4 hari lalu, sampai pada akhirnya identitas dia semuanya itu, kalau mungkin yang saya dengar itu dibakar. Iya. Abang coba di mute dulu biar kami di sini, soalnya abang noise banget di situ. Tapi abang dengar aja poin saya. Nah, identitas dia menurut pengakuan juga sendiri itu diambil, dan dia hanya membawa pakaian yang di badannya aja, dan saya nggak tahu mobilnya ditinggal di rumah, ATM semua ditinggal, KTP ditinggal di rumah, perlengkapan dia ditinggal di rumah. Nah, bahkan dia tinggal di rumah salah satu sahabat dia. Saya barusan teleponan dengan temannya itu. Nah, untuk saat ini saya kasih info ke temannya untuk cross check Yoga di tempat dia yang sekarang ini. Karena tadi Fandi bilang dia sudah ketahuan sama saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya ini itu bukan cuma Olan. Ada tulang-tulangnya, ada abang-abangnya. Kesaksian di terakhir kemarin dia sempat ditampar sama tulangnya.
Itu. Ya jadi dia 9 berkeluarga, anak ke berapa ya? Ada adiknya lagi 2 orang, anak ke-6 ya, anak ke-7 berarti. Nah jadi paman-paman keluarganya dia keluarga besar. Itu. Nah, jadi dia yang dia khawatirkan sekarang itu pemaksaan untuk disuruh balik ke rumah. Dan yang kita khawatirkan sebagai orang manusia biasa yaitu kekerasan. Itu yang kita khawatirkan. Karena dia memang sudah pernah ditampar. Dan itu disaksikan perkataan pengakuan ditampar itu bukan secara ini ya, intern ya kita dapat, tapi justru di hadapan publik. Kita punya videonya. Dia sempat ditampar walaupun dia jadikan lelucon tamparan itu. Tapi itu fakta. Kata menurut dia. Barusan saya udah komunikasi dengan temannya dan temannya akan menuju ke tempat dia. Mudah-mudahan tidak apa-apa, tapi andai dia tidak bisa tidak bisa lagi komunikasi karena terakhir saya centang satu sama Yoga. Komunikasi terakhir itu sama dia itu jam 14.34. Sekarang 16.46. Terakhir Fandi dapat info kalau dia kirim chat itu bunyinya begini. Bunyinya, "Bang, hancur aku, tolong aku Bang." Itu bunyinya. Gitu. Jadi gitu Bang Gapai ya, dari pihak Gapai kalau memang mau berkoordinasi, saya nanti sedang cari lokasi, karena Yoga ini ada showroom yang kabarnya milik dia sendiri di daerah Siborong-borong itu, showroom mobil bekas. Jadi kalau itu sudah diketahui ya tahulah di mana lokasi Yoga. Mungkin begitu. Alamat jelasnya belum kita dapat teman-teman, karena temannya Yoga juga berhati-hati ya memberikan informasi. Sepertinya dia juga diberikan ini sama Yoga untuk berhati-hati menerima informasi, dan temannya sekarang sedang on the way mencari ke tempat si Yoga berada sekarang gitu. Ini tuh ya, kawannya ini muslim ya, kawannya muslim dan orang Padang temannya ini. Barusan saya sedang ngobrol kok. Gitu. Ya silakan Bang Zuma dilanjutkan. Mungkin untuk sementara kita hanya bersabar dan menunggu ya, berdoa kepada Allah supaya ini anak nggak apa-apa. Tapi kalaupun terjadi sesuatu yang meresahkan, nanti kita ya mohonlah dari pihak Gapai atau pihak API di Sumatera Utara untuk melakukan tindakan yang pertama sekali, yaitu mencari tahu titik lokasi. Dan saya sudah minta beberapa teman untuk cari lokasi dia, dan mudah-mudahan kita dapat secepatnya. Kalau sudah nanti gampang berarti koordinasikan. Itu aja. Silakan Bang Gapai dan Bang Zuma dilanjut diskusinya. Oke, baik. Syukron jazakallahu khairan. Baik, Anda udah dengar sekilas yang bisa Anda tarik. Ya memang ada ya trouble berarti ya Uni ya. Ya itu tadi sudah Anda perdengarkan dengan Ketua Gapai juga Ustadz Gustin. Ya, jadi perintah Ustadz Gustin, nanti coba kita akan koordinasi dengan tim kita yang khusus di bidang IT juga, kalau memang untuk melacak dalam hal ini MCA. Itu. Oh iya, Masya Allah. Itu kita ada juga timnya yang kemarin juga membantu untuk pelaporan STT Nias, itu dibantu Muslim Cyber Army juga. Sedang pergerakan bawah tanahnya di Gapai, tim IT-nya lah kita katakan. Nah, nanti Ana langsung akan koordinasi dengan Bang Dazuma nanti untuk kronologis lengkapnya lah. Nah, kan nggak mungkin kita nggak mungkin kita membukanya di dalam forum. Nah, seperti itu untuk belakang layar aja Bang. Nah, baik, siap. Nanti kalau bisa Fandi koordinasi sama Bang Gapai lewat chat. Jadi informasi terkini dari Fandi sama aku nanti bisa kita kasih ke Bang Gapai gitu. Karena biasanya Yoga itu cuman saya suruh dia menghafalkan nomor saya dan nomor Fandi. Dan kemarin dia sempat catat. Jadi waktu handphonenya dipecahkan sama keluarga, saya sudah duga. Saya bilang ke dia, kamu simpan nomor ini, kalau perlu hafalkan. Dan dia catat di kertas kecil di dompet dia. Nah, dompet dia kemarin diambil sama keluarga. Itu kenapa waktu dia handphonenya pecah terakhir itu, dia beli handphone baru itu, dia bisa dapat nomor aku sama Fandi. Karena aku suruh catat di kertas kecil. Nah terakhir memang aku suruh dia kalau bisa dihafalin nih nomor satu orang aja, Fandi terserah, nomor aku terserah gitu. Supaya kalau seandainya pun dia nggak naik kan udah sondi itu Fandi. Kalau seandainya dia bisa kehilangan handphone ya, dia masih bisa menghafal nomor kita pakai nomor handphone temennya atau siapapun gitu.
Open ya, dari Open itu sendiri 2018 itu komentar. Iya. Oke, untuk sementara barangkali itu ya teman-teman sekalian yang pada intinya Tambahan sedikit Bang Zuma. Iya, Tambahan silakan. sedikit abangku. Tambahan sedikit adalah saya punya rekaman. Ada kalau tidak salah kita bisa lihat ya. Ada aksi-aksi dari Olan yang itu bisa itu masuk ke pidana sebenarnya, pengancaman atau apa ya. Seperti dia menyebarkan membayar orang untuk menemukan yoga dengan nominal 10 juta seperti itu ya. Dan itu indikasi yang kita lihat bahwa memang ada pengejaran, pencarian ke keluarga yoga sendiri gitu. Jadi kenapa saya katakan saya harus sampaikan apa yang disampaikan oleh Olan itu sebagai motivasi kenapa kita harus bantu ya, karena adanya indikator akan ada tindakan dari pihak keluarga yang disampaikan dari mulutnya Olan. Berkali-kali Olan menunjukkan ketidaksenangannya dan itu terdokumentasi di YouTube. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal buruk itu terjadi. Seperti kayak pemukulan, karena memang yoga sendiri mengakui dia pernah dipukul Olan. Itu ke saya, dia bilang. Nah, ditampar itu di publik. Saya tidak mau sampaikan ini kemarin karena memang yoga suruh saya tidak usah terlalu up dulu di publik. Tapi ternyata Olan juga menyuruh untuk cari yoga dengan biaya 10 juta bahkan sampai 30 juta. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bang Zuma sebagai motivasi ya, kita tahu bahwa adanya indikasi tindakan yang dilakukan oleh keluarga untuk menemukan si yoganya sendiri. Lanjut. Oke, kita alihkan sejenak ya, ini kegiatan teman-teman kita. Alhamdulillah hari ini adalah Milad Api Riau ya. Kita dengarkan siaran langsung dari sana sejenak. Silakan Kanda Sondi monitor. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Paman. Ya Paman. Ini kami lagi berkumpul adik-adik Api Riau. Alhamdulillah hari ini ngurus Api Riau lagi memiliki miladnya pertama. Dihadiri juga oleh Mas Bi. Alhamdulillah pagi sudah donodara minta kata sambutan atau sekapur sirih lah daripada Dinda Zuma, Dinda Rifa, Natali, biar jadi motivasi. Kecuali Pandi ya, kalau Pandi nggak usah, Pandi masih anak-anak. Pandi nggak usah. Supaya ada motivasi buat adik-adik pengurus Api ini ke depan seperti apa. Silakan Dinda Zuma. Nanti saya yang belakangan, Kanda. Saya yang rangkum semuanya nanti. Biasa. Adik-adik kita dulu. Oke, silakan kalau gitu Dinda Natalia dulu, silakan. Supaya ini untuk dapur sini aja. Ini hari ini Api ini lagi ngumpul semua ini. Silakan Ripa. Ripa. Ya Paman. Tidak dengar kali ya. Dinda Natali. Api kan udah. Udah ya, Dinda Natali. Oke, yang Api Riau tolong di ini kan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sahabat kita dari Gapai silakan. Sebagai sahabat kita dalam perjuangan ya, dalam perjuangan kemudian untuk menjaga akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan. Di sini ada sahabat kita, ustadz kita dari Gapai yang sejauh ini bersama-sama dengan kita berjuang di lapangan di Sumut. Mungkin ingin memberikan sepatah kata untuk sebagai penyemangat kita dan sebagai penyambung silaturahmi antara Gapai dan Api. Silakan, akhi, fadal. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Pertama ini acara miladnya Api Riau ya. Kami dari Gapai turut mengucapkan selamat milad ya, milad buat Api Riau. Semoga perjuangan untuk menegakkan tauhid di bumi Allah ini, khususnya di Indonesia sekaligus, itu semakin kuat. Sebagaimana Allah telah berfirman
bahwasannya di dalam Al-Quran itu peganglah, genggamlah agama itu dengan menggunakan gigi gerahammu. Maksudnya itu tauhid itu tetaplah dijunjung tinggi gitu. Dan janganlah mau kita menukar akidah kita itu dengan perkara-perkara duniawi. Karena di Gapai itu sendiri kita sebuah wadah atau kumpulan dari ormas-ormas Islam yang ada di Sumatera Utara itu ada lebih dari 60. Sekarang kita lagi buat fakta integritasnya untuk menyatakan bergabung. Jadi memang kita tidak ada unsur politik di situ, kami tiadakan, hanya khusus perkara keumatan saja, atau perkara keakidahan Islam, nah seperti itu. Jadi untuk buat teman-teman API Riau, semoga apa yang diinginkan dan ingin dicapai segera diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling itu yang bisa kami sampaikan secara singkatnya. Tafadhal. Masya Allah. Terima kasih Bang. Yang lain, Dinda Uniripa mungkin, Dinda Natali, ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada, saya hanya ingin menghimbau ya, himbauan aja kepada sahabat-sahabat yang ada di Apologet Islam Indonesia Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati kemudian milad. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Sahabat-sahabat pejuang kita yang ada di Riau ini sudah memperlihatkan kemudian eksistensinya, ya, keseriusannya kemudian di dalam menjaga akidah umat. Karena ini adalah hal yang sangat prinsip. Ya, di dalam bangsa yang majemuk ini dibutuhkan kemudian adanya kekuatan dari sahabat-sahabat yang peduli terhadap gerakan-gerakan yang ada di luar Islam, yang cakupannya, muatannya, visi misinya itu adalah memurtadkan. Adanya gerakan-gerakan pendangkalan akidah, seruan-seruan dan ajakan-ajakan keluar dari Islam dengan metode, dengan cara, dengan apapun. Ya, yang kita lihat nyata di mata kita selama ini, dan tak ada kemudian wadah yang konsentrasi penuh dengan gaungnya itu menasional bahkan internasional untuk melakukan perlawanan secara online terkait dengan gerakan-gerakan di luar Islam. Untuk itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, kepada Apologet Islam Indonesia yang ada di Riau, Masya Allah, terima kasih atas perjuangannya. Terima kasih atas pencapaiannya. Jalankan terus program kita, program jangka pendek, program jangka panjang untuk mengawal akidah umat Islam agar senantiasa tetap terjaga, tidak mudah kemudian dinodai oleh orang-orang yang menginginkan kemudian adanya pemurtadan terjadi kepada kita dan generasi berikutnya. Harapan saya ke depan kepada API Riau untuk melakukan kaderisasi terhadap pendalaman materi akan pentingnya apologet ini. Apologet Islam, materi-materi kristologi, materi-materi Islamologi yang harus ditanamkan kemudian. Saya titip program sahabat-sahabat Riau supaya kalau bisa memungkinkan dijadikan sebagai program jangka panjang, seluruh masjid yang ada di Riau yang mengadakan kemudian acara kegiatan-kegiatan majelis taklim atau TPA yang ada, untuk diadakan kegiatan secara berkesinambungan, ya, pemahaman materi apologet Islam di usia dini, supaya anak-anak kita itu dari kecil, dari usia dini mereka mengerti bahwa di sekeliling mereka ada ancaman-ancaman pendangkalan akidah bahkan sampai kepada gerakan pemurtadan. Nah, ini kehadiran API ya untuk menghalau gerakan itu, sehingga kami mohon bahwa visi misi kita yang cakupannya adalah program yang ada untuk dijalankan bagaimana memberantas buta materi apologet Islam terhadap generasi muda dimanapun berada, khususnya di Indonesia ini. Seperti itu adanya. Dan juga kepada teman-teman yang ada di AMPI di provinsi lain juga bisa menjalankan, menggalakkan program kita ini, program buta materi apologet Islam. Jadi apologet itu adalah pembelaan akidah Islam
dari rongrongan dan ajakan kemudian dalam meninggalkan akidah Islam ini. Begitu juga kota-kota yang ada di Indonesia yang belum terbentuk apologet Islam Indonesia, mari segera untuk membentuk wadah ini. DPW bisa, DPC bisa, untuk kemudian kita bersinergi di Indonesia. Kemudian ada wadah berupa apologet Islam Indonesia yang bisa bekerja sama dengan aliansi-aliansi ormas-ormas Islam yang ada di tempat bermukim saudara-saudara yang menginginkan hal tersebut. Masya Allah. Oleh karena itu sekali lagi, sahabat yang tinggal di provinsi yang belum ada API segera menghubungi API pusat untuk dibentuk pengurus DPW-DPW demi untuk menggalakkan kemudian anti pemurtadan secara nasional. Tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang tidak melanggar hukum yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Saya kira begitu. Terima kasih sahabat-sahabatku yang ada di API Riau. Semangat terus berjuang. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya aku kalau tema ini nih, Tuhan manusia. Sebenarnya aku ada 3 tema kemarin yang sudah